Yang di reliabilitas tambah alpha Cronbans sensei. Gimana? Di reliabilitas. Oh, reliabilitas. Ya. Ini kok nanti ini dirapikan ya. Oh, sensei. Ininya. Bab 1 udah ya, ada perbaikan lagi nggak kemarin? Nggak ada. Ditambah bagian awalnya yang harus dari Japanese foundation. Oh, ya. Berapa jumlah pelajarnya gitu. Kalau yang terbanyak pelajar Indonesia. Ya. Lebih rapi. Ini masih spasinya satu kan contoh kalimat. Paragrafnya dua-duanya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini sumber contoh kalimatnya dari mana? Itu di bawah ada sensei. Di mana nggak ada? Yang perbedaan partikel pada kalimat di atas. Nah, di bawahnya sumber referensi. Misalnya. Cantumkan referensinya. Kalau misalnya dua-duanya dari sumber yang sama, di sini aja cantumkan. Terus ini sajikan dalam ini ya, Enggar. Kalian kayaknya udah saya minta ya. Ini sub analisis kesalahan ya. Jadi harus ada dua di sini. Yang di atas kan cuma contoh aja ya.
kesalahannya ada di sini ya. Oh, Enggar, ini yang kesalahan ini yang dari penelitian pendahuluan bukan? Atau yang dari beda lagi? Enggar, Beda sensi, beda contoh. Oh, beda ini dari sumber lain. Iya. Oh, yang di sininya ya. Kalau yang ini saya kira yang ini bukan contoh kesalahan. Ini cuma contoh contoh penggunaan partikel ni dan de dalam kalimat saja. Kalau yang di atas. Nanti baru di sini kan masuk ke yang kesalahannya yang di penelitian. Nah, yang di penelitian pendahuluannya itu disajikan dalam bentuk grafik ya, 63 sama 36 ini. Terus sama contoh yang memang mereka salah jawab satu saja. Satu partikel ini, satu partikel D. Gitu. Terus apa batasan masalahnya? Ya, batasan masalah sama-sama kesalahan faktor fase tujuan. Oke. Ini kan memperkaya literatur. Ini masih teoritis, Enggar Sang. Kalau bagi peneliti lain itu, kira-kira apa yang langsung dipraktekkan? Kalau memperkaya literatur bukan ini ya, bukan yang dipraktekkan oleh peneliti lain kan? Jadi peneliti lain, peneliti selanjutnya, calon peneliti selanjutnya, misalnya Kohai baca hasil penelitiannya Enggar, kira-kira mereka bisa ngapain? Oh, ternyata ada ini ya, penelitian tentang analisis kesalahan partikel Dedani. Saya bisa ngapain dong kalau gitu? Mereka bisa ngapain? Yang langsung dipraktekkan. Sebagai acuan untuk penelitian mereka selanjutnya dengan materi yang berbeda gitu, perlakuan yang berbeda. Berarti bukan acuan. Kalau acuan teoritis dong, referensi, acuan, itu semuanya teoritis. Tadi langsung aja, berarti mengkaji lebih lanjut ya, mengembangkan. Pesan yang spesifik, misalnya kalau tadi yang analisis kesalahan mau dibawa ke analisis kemampuan atau misalnya mau dikembangkan menjadi penelitian kualitatif dengan penerapan atau metode, keefektifan metode, itu kan bisa aja seperti itu. Ini layarnya ya, tolong dirapihkan. Dikaitkan dengan ini ya, sistematika penulisan itu ada cantumkan di sini.
Misalnya mengenai alasan kenapa melakukan penelitian, mengenai alasan dilakukan, atau bisa juga menjelaskan urgensi penelitian, analisis kesalahan berbahasa, disebutkan kan, dikaitkan gitu. Ini kan umum banget gitu ya, ini nggak tahu. Jadi tentang penelitian terdahulu yang memiliki teori yang sama, teori apa gitu, sebutkan di sini gitu ya, teori apa, metode penelitian ya, sebutkan penelitiannya yang mana gitu ya, hasil pembahasan. Nah ini ada disebutkan di sini, nah ini ada, tapi di yang lain belum ada, di bab-bab lain gitu ya. Kajian pustaka ada yang direkomendasikan untuk ditambahkan, dilengkapi, yang nggak salah. Udah sama yang kayak file sebelumnya. Kesalahan berbahasa. Oke, ada kesimpulan. Aku tiba-tiba ada ini. Aku ada ini, Enggar. Oh, kayak waktu itu kan disuruh pindah-pindahin yang penelitian sebelumnya di bawah ini, kayak lupa terdekat gitu saja. Kayak penelitian terdahulu itu paling bawah ya, setelah teori-teori. Nah ini udah, itu tolong yang di atas dihapus. Bab 3. Populasinya berapa orang, Enggar? Nah, populasi kelasnya itu semua kelas berarti sensei populasinya, atau cuma satu kelas saja? Ya, yang kamu jadikan populasi yang mana? Kelas 11. Kalau kelas 11 berarti semua kelas dong. Ini apa kelas yang diambil itu 25 orang, sampelnya itu dari yang mana? 11 IPS 2 sensei. IPS-nya ada berapa? Ada 2 kelas. Ada 2 kelas. Semuanya belajar bahasa Jepang. Iya. Yang kelas 11 sama 10 juga belajar bahasa Jepang. Iya, kelas 10 ada juga. Kelas 10. Kelas 10, kelas 12 enggak. Berarti populasinya itu dari kelas 10 sama kelas 11. Kalau diambil dari populasinya itu adalah yang belajar bahasa Jepang. Nanti di sini
tadi misalnya purposive sampling kriterianya apa, kenapa Enggar cuman milihnya adalah kelas 11 IPS pula ya, IPS dan IPS 2. Kan ada yang IPA juga ya. IPA nggak belajar bahasa Jepang kalau yang 11? Enggak, yang IPS tuh. Nah itu kenapa? Karena di sini belum ada, di sininya cuman baru definisi teknik sampling aja, tapi kriterianya belum ada Enggar. Ini kan baru definisi dari yang Sugiono ya. Ya tidak? Iya, Sensei. Bukan cuma ini. Karena kan sampel itu harus mewakili populasi. Atau misalnya dari sini populasinya yang kelas 11 IPS, misalnya ada 2 kelas kan. Dari populasi diambillah 1 kelas. Gitu. Nah itu kenapa? Yang diambilnya 1 kelas, bukan 2 kelas. Gitu. Itu harus dicantumkan di sini. Dari pengumpulan data, angket, tes wawancara. Data mengumpulkan angket. Cara pelaksanaan tesnya gimana? Cara pelaksanaan teknik pengumpulan data ataupun jadwalnya, misalnya rencana pengambilan data. Kalau untuk tes, cara pengambilan datanya gimana? Enggar sama. Nanti disebarkan lembar tesnya ke siswanya. Offline, online, via apa? Kalau bisa sih via offline. Jadi hanya nanti senseinya sana bisa offline, kalau nggak bisa baru online. Rencana pelaksanaan. Online via apa? Terus kalau angket, kapan mau disebarkan angketnya? Kapan Enggar sama? Rencananya Senin mau ke sekolah dulu, sensei mau nanya sama senseinya muridnya bisanya kapan gitu. Oke, enggak, rencananya apakah angket duluan atau tes dulu, Oh, atau angketnya tes setelah dulu persis setelah tes, baru atau angket. oke, berarti di hari yang sama setelah melakukan tes gitu ya, setelah tes selesai langsung disebarkan angket gitu. Iya, sensei. Oke, nah itu dicantumkan di sini ya. Wawancara. Oke. Wawancaranya kepada siapa? Ada yang siswanya semua, sensei. Enggak. Pengajarnya juga enggak. Oh, berarti pengajarnya perlu juga, sensei. Wawancara ini untuk apa? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang muridnya itu salahnya.
Nah itu belum ada di sini. Ya. Alasan dari tujuan wawancaranya belum jelas nih. Ini baru definisi aja. Rumusan masalah yang mana? Rumusan masalah kan ketahuan ya. Oh, untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 itu berarti saya butuh data apa? Dan rumusan masalah 2 itu untuk menjawab data yang untuk menjawab rumusan masalah 2 itu berarti saya membutuhkan data apa? Jadi kalau dari sini teknik pengumpulan datanya udah langsung ketahuan gitu ya. Oh, ini untuk yang angket ini untuk menjawab yang rumusan masalah nomor 2 misalnya kan seperti itu. Lalu itu kapan? Gitu. Kalau timelinenya dari timelinenya tadi ya dari tes, angket, setelah angket atau setelah tes. Gitu. Kalau di sini bilangnya setelah tes. Gitu. Kalau follow up berarti mungkin dari angket dulu nggak? Setelah angket diolah. Instrumen. Gambar 20 soal ya. Ini berdasarkan apa yang Garsang untuk yang kisi-kisi angketnya? Dari angket yang udah dibuat sebelumnya dosen saya. Maksudnya? Ini ngambil dari angket orang, maksudnya seperti itu, bukan bikin sendiri. Iya, dan nengok dikit lah punya orang kan saya. Tapi dari Jadi mana susah. maksudnya sikap positif dan negatifnya itu? Kisi-kisi angket. Kayak di batasannya sendiri itu apa? Munculnya kok belum ada ya di sini? Kemarin udah saya jelasin belum sih? Kesalahan. Artikel ini dan D. Faktor terpenyebab kesalahan. Solusi. Oke. Angket itu untuk apa? Tujuannya tadi tujuan angket itu untuk apa yang Garsang? Menjawab rumusan yang mana? Rumusan masalah yang keberapa?
Cari faktor penyebabnya Sensei. Yang ini, berarti angket harus dibuat berdasarkan teori faktor penyebab kesalahan. Gitu ya. Ini solusi juga ya, berarti sama. Solusi wawancara nanti wawancara juga dari sini ya, karena follow up dari yang faktor penyebab kesalahan. Biasanya wawancara itu kalau wawancara ke responden kembali itu adalah untuk follow up apakah membedakan apakah itu error atau mistake saja. Sementara solusi bisa ditanyakan juga ya untuk menanggulangi, kayak misalnya kenapa lupa kayak gitu ya, salah karena lupa apanya, berarti kira-kira apa solusinya, berarti menanyakan solusinya di wawancara seperti itu. Jadi yang untuk kisi-kisi angket itu ini yang harus ditanyakan gitu. Karena di sini untuk faktor penyebab kesalahan teorinya apa? Interlanguage, ada kesalahan intrabahasa dan interbahasa ya. Kok nggak ada sih yang ini, yang bicaranya cuman kayak gini. Dan udah ngasih yang saya belum ya? Masih
Cek dulu. Oke, Enggar, ini saya kasih ini ya, dokumen yang punya saya, nanti kamu citasi aja ya. Contohnya jadi kalau di keangsahan berbahasa contohnya udah kelihatan belum? Udah selesai. Ya, ini yang punya saya ya. Kamu boleh citasi, nanti cantumkan saja nama saya. Di sini batasan kesalahan, jenis kategori kesalahan. Ini ada ya, tadi kan yang antar bahasa dan intra bahasa. Ini kamu mau pakai yang mana? Gitu. Kalau yang saya di sini misalnya contohnya saya pakai yang ini, gitu ya. Jadi mengacu ke yang kesalahan intra bahasa yang meliputi ada ini. Nah, jadi nanti yang ditanyakan itu nanti akan ditanyakan kenapa salah ya, gitu ya. Salahnya itu kenapa? Nanti alasannya dikategorisasikan ke sini gitu. Jadi faktor penyebabnya apa dari sini itu terjadi, apakah karena overgeneralization atau yang ignorance of rule restriction, incomplete application of rules, false concept of hypothesis, atau ternyata kesalahannya itu adalah kesalahan antar bahasa, interlanguage error, misalnya interferensi bahasa ibu gitu. Jadi dari sini untuk yang jenis kategori kesalahannya. Untuk yang dari angket juga bisa ditanyakan kesalahan-kesalahan yang ini karena apa kesalahan-kesalahannya gitu. Bisa dibuat tertutup ya pilihan untuk memilihnya yang mana. Contohnya kalau yang ini tuh overgeneralization itu, jadi dia itu menganggap kaidah tata bahasa itu semuanya sama gitu ya. Oh kalau misalnya karena tempat gitu ya, ini itu adalah tempat, ya udah semuanya dianggapnya partikel ini itu adalah tempat, sehingga di kalimat yang harusnya ni-nya menjadi keterangan waktu gitu ya, dia tetap pakainya itu menganggapnya itu adalah ini untuk yang tempat gitu, padahal bukan itu, misalnya situ ya. Lalu yang ini adalah ketidaktahuan akan batas-batas suatu bahasa bagian yang lain tidak, jadi hampir sama tapi dia itu karena memang tidak tahu gitu. Jadi kalau overgeneralization itu sebenarnya dia tahu, tapi dia itu menganggap bahwa itu tuh ya sama semuanya gitu. Jadi emang overgeneralize gitu ya. Kalau yang ini aturan atau kaidah yang tidak lengkap gitu. Jadi setengah-setengah aturannya gitu. Biasanya sih kalau misalnya dalam satu tatanan kalimat itu SPOK kurang misalnya ya. Objeknya hilangkah gitu ya, predikatnya hilangkah, atau subjeknya hilangkah gitu ya, partikelnya hilangkah, seperti itu. Lalu yang ini adalah berdasarkan dari pemahaman yang memang salah gitu, dari awalnya itu emang udah salah gitu. Jadi pemahamannya itu terhadap kaidah tata bahasa yang berlakunya itu memang sudah salah gitu, sehingga akhirnya kesini-sininya itu jadi salah gitu. Ini memang harus, berarti kan ada yang harus digali ya gitu, untuk tahu itu tuh overgeneralization atau ignorance of rule restriction atau incomplete application of rules gitu. Nah ini bisa dilakukan dari yang kategorisasi jawaban dari angket, kemudian follow up dengan wawancara. Itu untuk yang analisis kesalahan berbahasa. Terus untuk tahu kalau itu ternyata interferensi bahasa ibu atau bukan, itu juga harus ditanyakan juga. Gitu ya Enggar, kebayang nggak? Baik saja. Oke, nanti nih saya kirimkan deh. Ya. Terus balik ke
ya. Jadi itu masih belum ada ya untuk yang kesalahan berbahasa yang kategori faktor kesalahannya ya. Sebenarnya di sini ada tapi error mistake ya, ini bisa ditambahkan nanti di sini. Terus tadi udah nyampe metode penelitian wawancara, instrumen, lembar tes, jadi angket ya. Jadi itu angket nanti didasarkan dari teori gitu ya. Jadi yang ini nanti diperbaiki lagi ya. Baik, Sensei. Oke, misalnya saya bingung kok ada positif negatif dari mana gitu ya. Jadi bukan itu, karena kan mau tahu faktor penyebabnya gitu ya. Jadi penyebabnya itu kesalahan yang mana. Terus wawancara. Ini maksudnya apa teman lainnya enggak? Apakah teman-teman lainnya itu mengalami kesulitan juga atau cuma dia sendiri? Wawancara dari angket udah ketahuan bukan? Oke, jadi yang faktornya disesuaikan dengan teori tadi. Kemudian ada faktor eksternal ya, seperti misalnya ini ya, faktor internal itu kompetensi. Kalau misalnya mau mengambil dari situ berarti dimasukkan ada nggak teori tentang faktor itu gitu ya. Kalau misalnya mau melihat dari faktornya itu dilihat dari unsur pembelajaran. Unsur-unsur pembelajaran apa saja? Masih. Baik, Sensei. Unsur-unsur pembelajaran apa aja? Pelajar jelas, siswa ya. Terus apa lagi? Media pembelajaran. Media. Terus? Apa lagi? Ayo. Belajar Kyo juga kan? Selain medianya apa dalam pembelajaran? Itu. Metode. Nah, metode. Terus apa lagi? Ya. Kalau misalnya mau lihat dari sini untuk yang diwawancara ataupun yang dimasukkan juga nggak apa-apa gitu. Dari pengajarnya, dari siswanya, medianya, metodenya, materinya, evaluasinya itu boleh ditanyakan. Yang paling relevan yang mana kira-kira itu ya. Terus
Jadi ini disesuaikan untuk yang wawancara, karena yang wawancara ini adalah follow up dari yang angket ya, gitu. Jadi dibagi dulu untuk yang angketnya, kemudian nanti follow up untuk yang wawancaranya. Oke, jadi itu untuk yang referensi mah dicek sendiri daftar pustakanya. Ada yang mau ditanyakan Enggar sama? Yang soalnya. Berarti dibikin angket baru lagi Sensei sesuai dengan yang kesalahan kisi-kisinya, ya kisi-kisinya disesuaikan dengan yang teori. Terus sama nanti wawancara juga disesuaikan dengan yang angket, karena wawancara ini nantinya kan mau follow up dari yang angket gitu. Jadi balik lagi ke yang rumusan masalahnya. Tadi kan mau tahu faktor penyebab kesalahannya, berarti harus tahu dulu kategori kesalahannya gimana, sehingga kamu harus buat pertanyaan yang mereka itu bisa yang bisa membantu kamu nanti mengidentifikasi itu sebenarnya kesalahannya karena yang mana gitu. Kayak kesalahan maksudnya kesalahan yang intrabahasa atau yang interbahasa. Terus misalnya tadi mau cari tentang faktor yang di luar itu, kalau yang tadi intrabahasa maupun interbahasa itu masuknya ke unsur siswa kan, baik itu tadi yang kompetensi ya, itu yang kompetensinya sebenarnya kan pengetahuannya tentang kaidah kebahasaannya gitu. Nah sekarang kalau misalnya mau lihat ditambahkan bisa dari pengajarnya, kayak misalnya pengajarnya kompeten atau tidak, itu kan memberikan instruksi yang jelas atau tidak, memberikan penjelasan yang yang memadai atau tidak gitu. Terus mau dilihat dari materinya, saya atau mau dilihat dari tadi metodenya, idealnya bisa saja dimasukkan tergantung kebutuhan dari peneliti gitu ya, untuk mengidentifikasi faktor penyebab kesalahannya gitu. Tapi yang jelas harus memang berdasarkan teori yang kita acu gitu ya Enggar. Baik Sensei. Lalu untuk kalau untuk soal kayaknya nggak ada masalah ya. Jadi di sini ada memang ada berapa ya ininya untuk fungsi dari B dan D-nya tadi. Dia mana tadi? Share screen-nya tadi nge-freeze Sensei. Sekarang udah gerak. Yang di mana? Teori. Ini dan D-nya. Ini dan D-nya juga berarti masih kurang ya. Kok lebih lengkap? Yang partikel ini dan D itu mana? Enggak. Kok saya baru di bab 2. Penjelasan partikel ini dan partikel D-nya. Belum ada ya? Baru Joshi. Belum ya ternyata. Ada di pendahuluan gitu Sensei. Nggak bisa. Ya makanya kok lebih komplit di pendahuluan daripada di enggak ya. Jadi di bab 2 ini justru teori komplit Enggar Sang. Teorinya tuh harus lengkap di sini di bab 2 ini. Kalau di pendahuluan itu sekilas saja, nah di bab 2 di sini kajian pustaka itu komplitnya, detailnya. Jadi nanti di sini jelaskan teori partikel D, jenisnya, fungsi, makna segala macam
jelaskan di sini yang karena kan nanti dari situ kan berdasarkan misalnya tadi kalau tadi di depan di pendahuluan disebutkan ya ada berapa makna itu dan penggunaan itu untuk partikel D dan D. Ada nggak? Nih yang ini ya. Nah ini tuh dijelaskan satu-satu di yang bagian pustakanya itu. Menunjukkan letak atau beradanya itu seperti apa, contohnya bagaimana, satu-satu dijelaskan. Itu di bagian kajian pustaka. Oh berarti nih taruh lagi di kajian pustaka, habis itu jelasin satu ini dua ini sensei. Iya, karena itu ini landasannya Enggar. Nanti Enggar bikin soal itu berdasarkan ini, berarti harus ada soal yang menunjukkan ini, fungsinya ini, fungsi yang nomor 2, fungsi 3, 4, 5, 6, 7. Yang di D berarti minimal harus ada fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Gitu, berarti minimal ada 14 soal. Gitu Enggar. Oh oke, berarti ditambah lagi. Ya gitu, pokoknya berarti harus ada ini. Jadi nanti indikator soalnya itu adalah berdasarkan yang ini, gitu ya. Fungsi-fungsi yang ini. Gitu. Nanti kamu yang analisis, yang dianalisis adalah analisis ini, gitu. Jadi yang mana nanti untuk yang ini ada yang salah enggak? Ada salahnya berapa gitu kan? Yang paling banyak dari dari yang fungsi ini gitu ya, fungsi partikel yang ini yang mana? Yang D yang mana? Gitu. Kesalahannya lalu penyebabnya gara-gara apa gitu kan? Gitu, apakah interbahasa atau intrabahasa? Kalau intrabahasa yang mana? 1, 2, 3 atau 4 yang tadi ya pilihannya. Jadi seperti itu Enggar. Kebayang ya? Baik, sensei. Jadi berarti nanti angket terus apalagi tadi wawancara sama soalnya ya diperbaiki dan ini ya kokohkan dulu nih ininya bab 2-nya ya. Jadi bab 2 itu memang aja bab 2 itu bisa sampai puluhan halaman ya gitu ya. Yang saya aja ada berapa tuh? 40 halaman mungkin ya. Gitu. Karena memang di situ teori acuan kita gitu. Dan semuanya nanti akan balik lagi analisis, kita akan balik lagi ke teori kita yang diacu gitu. Gitu ya Enggar. Baik sensei. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup sensei. Kalau gitu langsung diperbaiki ya. Tadi sedikit lah bab 1, bab 2 terutama dan bab 3 terutama untuk instrumennya. Nanti yang ini tes. Oke. Gitu ya Enggar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan di bimbingan kali ini. Jadi nanti silakan